Ya, Silakan Pak. ya baik. Perlu kami informasikan bahwa sebenarnya membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit. Nanti pertama pemaparan Saudara Nurul Upah, pokok penting, mulai dari latar belakang, gagasan kenapa diangkat, apa pentingnya diangkat gagasan pekerjaan isu tersebut, identifikasi isunya. Kemudian pada saat pemaparan rancang aktualisasi, cukup disampaikan kegiatan dan tahapan kegiatannya. Kecuali yang kegiatan inti, disampaikan secara tuntas, tahapan kegiatan terkaitannya dengan agenda 3, tahapan kegiatan terkaitannya dengan aktualisasi nilai dasar PNS, kemudian keterkaitannya dengan visi misi daerah dan keterkaitan potensi nilai organisasi. Kemudian selanjutnya nanti akan disampaikan juga tentang schedule gambaran penggunaan waktu dalam aktualisasi. Sebentar setelah itu, saudara pemaparan nanti kami minta juga penyelesaian tambahan dan penguatan dari Bapak Mentor. Dan pada saat ujian laksanakan rekam, kemudian catat semua masuk informasi dan jawab pertanyaan yang disampaikan Ibu Penguji. Terakhir dari saya juga sebagai coach akan memberikan penyelesaian tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi ini. Mengawali pertanyaan pertama kepada Nurul Upah. Sehat, siap diuji? Ya, Pak. Baik, izin Ibu Penguji yang terhormat dan Pak Mentor, silakan pemaparan Nurul Upah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Novalina MM selaku Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus penguji kelompok 2 Angkatan 87 pelatihan dasar CPNS Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih dan yang saya hormati Bapak Ronald Lagombi selaku mentor saya. Yang terhormat dan terima kasih kepada Dr. Mukhtar selaku coach saya. Dan juga terima kasih dan yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat selaku host pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Ulfa Hairani. Jabatan saya sebagai analis penertiban pemanfaatan ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Penyusunan Data Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Mangrove Berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG. Langsung saja masuk ke latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Yang kedua, misi Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 sampai 2024 yaitu meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah. Yang ketiga, kebutuhan akan lahan untuk pengembangan wilayah dan kawasan semakin hari semakin pesat, khususnya di kawasan perkotaan Kolonodale Morowali Utara, serta mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh atau slum area kawasan perkotaan tipologi di atas air. Latar belakang keempat yaitu alih fungsi lahan ruang terbuka hijau mangrove menjadi kawasan permukiman yang melanggar peraturan daerah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara nomor 3 tahun 2016 pasal 41 huruf H terkait larangan bagi kegiatan yang bersifat alih fungsi ruang terbuka hijau. Dan yang kelima adalah tidak adanya ketersediaan data spasial terkait kawasan yang tidak sesuai peruntukannya dan terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berbasis sistem informasi geografis. Lanjut. Ketentuan Peraturan Zonasi Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara nomor 3 tahun 2016 pasal 41 huruf A yaitu dilarang bagi kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH. Yang kedua, dibolehkan bagi kegiatan untuk menambah ruang terbuka hijau. Ketiga, dibolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi. Keempat, dibatasi bagi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. Kondisi saat ini, belum dilaksanakannya kegiatan penertiban pemanfaatan ruang, khususnya penertiban di kawasan ruang terbuka hijau mangrove Kaliwangi, Kota Kolonodale yang berkembang menjadi kawasan permukiman masyarakat dan melanggar ketentuan pemanfaatan ruang terbuka hijau, belum dilakukannya kegiatan penertiban disebabkan oleh beberapa hal termasuk belum adanya data khusus ketersediaan data spasial. Kondisi yang diharapkan dengan penyusunan data pelanggaran pemanfaatan ruang terbuka hijau
dengan harapan kegiatan ini dapat menyediakan data awal mengenai data spasial pelanggaran pemanfaatan ruang, sehingga dapat menyusun kegiatan penertiban sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di kawasan ruang terbuka hijau mangrove Kaliwangi, Kota Kolong Dale. Ini Pak, Bu, kondisi saat ini di kawasan tersebut. Jadi hutan mangrove yang dulunya full dengan tanaman bako di sini sudah dialihfungsikan menjadi permukiman masyarakat. Seyogianya kawasan mangrove itu tidak boleh ada kegiatan pemanfaatan ruang kecuali untuk kegiatan pembangunan sarana rekreasi. Ini sudah berkembang menjadi kawasan permukiman. Dan masyarakat menebang mangrove yang ada di kawasan tersebut. Lanjut. Bisa langsung isu. Oh iya Pak. Langsung isu. Deskripsi dan gagasan pemecahan isu saya ada 3 analisis. Yang pertama APKL, USG, Fishbone, dan McNamara. Untuk penetapan isu, untuk isu di bidang tata ruang sendiri itu ada 7 isu. Dari ke-7 isu tersebut ada 3 isu yang memiliki nilai skor tinggi, yang itu isu nomor 2, isu nomor 3, dan isu nomor 7. Lanjut ke isu nomor 2 itu Isu nomor 2 itu belum terlaksananya kegiatan penertiban pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Kolong Dale. Isu nomor 3, kurang efektifnya metode pengarsipan berkas rekomendasi pemanfaatan ruang. Dan isu ke-7 adalah peta rencana pola ruang tidak sesuai kondisi existing dan potensi yang seharusnya. Lanjut ke metode analisis USG. Dari ketiga isu tersebut, maka isu prioritas yang saya ambil adalah belum terlaksananya kegiatan penertiban pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Kolong Dale. Pertama dari segi urgen, yang ini penting karena mengingat jika tidak ditangani maka pelanggaran akan terus terjadi di kawasan RTH mangrove. Dari segi strength-nya itu kuat untuk lanjut. Lanjut, makasih ya Bu. Lanjut, ini metode Fishbone-nya, analisis Fishbone-nya dari isu tersebut ada 6 penyebab terjadinya belum dilakukannya atau dilaksanakannya kegiatan penertiban. Salah satunya itu belum adanya data spasial mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang. Ini analisis alternatif strateginya yaitu penyusunan data pelanggaran pemanfaatan ruang terbuka hijau mangrove berbasis sistem informasi geografik. Untuk tahapan kegiatan pertama itu melakukan persiapan atau melaksanakan perencanaan kegiatan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama konsultasi dengan mentor, mengajukan rancangan aktualisasi, outputnya itu foto kegiatan, naskah konsep dan rancangan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, agenda 3 whole of disampaikan itu kegiatan intinya disampaikan, yang kegiatan lainnya cuma kegiatan dan tahapan kegiatannya. Ya. Nanti inti baru dibahas semua. Ya, silakan. Oh iya Pak, siap. Tahapan kedua ya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan ketiga penentuan delineasi kawasan. Kegiatan keempat survei lapangan. Kegiatan kelima pemetaan dan input data. Dan yang terakhir evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dari ke-6 kegiatan yang saya sampaikan, kegiatan intinya adalah survei lapangan. Survei lapangan. Dalam survei lapangan ada tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan perangkat pemetaan dan survei. Outputnya itu tersedianya perangkat pemetaan berupa hardware, software, dan serta alat survei lapangan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu agenda 2 akuntabilitas tanggung jawab, yaitu menyelesaikan tugas secara tuntas. Dalam hal ini, sebelum melakukan survei, kita harus mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk melancarkan kegiatan survei kita. Adapun keterkaitan mata pelatihan selanjutnya itu komitmen mutu inovatif. Inovatif itu artinya berpikir kreatif dan inovatif. Dalam kita melaksanakan survei, kita harus
tidak monoton surveinya harus turun lapangan mengambil data, tetapi kita juga harus berpikir inovatif. Ada perangkat-perangkat yang perlu kita tambahkan seperti peda dasar ataupun kuesioner sebagai alat penunjang data kita. Selanjutnya komitmen mutu efisien. Kenapa perlu keterkaitannya efisien dengan penyiapan perangkat pemetaan dan survei agar ketika kita turun survei, alat-alat yang kita gunakan sudah ada dan tidak mengulang kembali kita survei jika peralatan yang kita bawa tidak lengkap. Itu dari segi efisien dalam sebelum melakukan survei lapangan. Selanjutnya, mengidentifikasi lokasi survei. Output fisik atau bukti fisik adalah teridentifikasinya lokasi survei. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang pertama, komitmen mutu, orientasi mutu. Ini bekerja cepat, tepat, dan ramah. Sebelum kita survei lapangan, kita harus mengidentifikasi lokasi survei kita agar kita dapat bekerja cepat, tepat, dan ramah. Karena kita akan turun survei, kita akan berhubungan juga dengan masyarakat. Dan ketika kita survei juga kita harus bergerak cepat karena masyarakat yang akan kita data atau kita survei seperti itu. Selanjutnya komitmen mutu efisien. Sebelum kita turun lapangan, lokasi kita survei itu harus kita identifikasi agar mengetahui kondisi existing wilayah lokasi yang akan kita survei. Ini untuk mengefisienkan waktu sehingga nanti kita tidak turun lagi survei untuk mencari data atau lokasi yang belum kita survei atau data yang masih kurang. Ini untuk efisiennya. Selanjutnya tahapan kegiatan ketiga yaitu melakukan survei lapangan, melakukan pengamatan, pengukuran, pengambilan titik koordinat, wawancara, dan pengambilan gambar. Output bukti fisik yaitu terlaksananya survei lapangan. Keterkaitan substansi pelatihan yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas secara tuntas dan hasil yang terbaik. Dalam melakukan survei kita harus mengamati. Kita mengamati dengan tuntas, terus pengukuran yang betul, pengambilan titik yang betul, wawancara dan pengambilan gambar. Jadi diharapkan dengan nilai akuntabilitas kita bisa menghasilkan data survei yang benar-benar sesuai dengan kondisi existing di lapangan. Artinya kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Selanjutnya, nilai etika publik yaitu jujur. Survei lapangan kita harus mengambil data sesuai dengan kondisi lapangan atau existing. Tidak boleh dikarang-karang. Jadi kita harus jujur dalam mengambil data. Terbuka, menyampaikan sesuatu peraturan yang berlaku. Saat kita melakukan survei, pasti masyarakat akan bertanya ketika kan kita akan melakukan wawancara dan akan bertanya kepada kita dan kita harus menjawab sesuai dengan fakta yang ada bahwa mereka telah menyampaikan mengenai aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu menakut-nakuti masyarakat seperti itu. Terus transparan. Transparan itu tetap memberikan informasi secara benar. Bahwa kita juga melakukan pada saat kita survei kita melakukan wawancara dan ada sesi tanya jawab terhadap masyarakat kepada masyarakat. Jadi perlu transparan terhadap masyarakat mengenai apa yang kita kerjakan. Seperti itu sehingga tidak menjadi ancaman ketika kita melakukan survei. Biasanya ketika kita turun survei dan membawa alat pengamatan, masyarakat selalu mengira bahwa kita melakukan pendataan yang biasanya dikiranya menggusur seperti itu. Tapi kita harus menjelaskannya secara transparan dan bijak. Lanjut yaitu anti korupsi kerja keras. Memiliki ketekunan dalam bekerja dan mendapatkan hasil terbaik. Ketika melakukan survei lapangan kita harus bekerja keras. Kita harus mendapatkan hasil terbaik dengan menghasilkan data-data yang sesuai dengan kondisi existing atau lapangan sehingga menghasilkan data yang betul-betul sesuai. Sehingga ketika menyusun perencanaan ataupun kegiatan penertiban sudah memperhatikan kondisi masyarakat, sosial masyarakat, dan keadaan existing di lapangan. Lanjut ke jadwal pelaksanaan. Ini jadwal pelaksanaannya mungkin untuk pelaksanaan perencanaan kegiatan itu mungkin di minggu
terakhir di bulan Oktober, itu sekitar 3 hari. Terus rapat persiapan itu juga masih di minggu terakhir di bulan Oktober. Selanjutnya untuk kegiatan penentuan delineasi itu masuk di juga di Oktober, masih di Oktober karena tidak perlu memakan banyak waktu. Terus untuk survei lapangannya sendiri itu ya sampai dari bulan Oktober sampai ke bulan November, karena untuk survei lapangan itu membutuhkan banyak waktu untuk mengakurasikan data yang akan Cukup. diambil pertimbangan. Ya, baik, cukup. Cukup. Terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak. Silakan stop share. Demikian pemaparan saudari Nurul Ulfa dan rancang aktualisasinya. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Bapak Mentor. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Kalau dari mentor Pak sudah menyetujui apa yang sudah dirancangkan oleh Ibu Ulfa, laporan-laporan sama laporan aktualisasi, istilahnya mentor menyetujui untuk penyusunannya itu Pak. Makasih. Baik, makasih banyak. Demikian tadi penjelasan tambahan dari dan penguatan dari Pak Mentor. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Penguji yang terhormat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Muhtar, izin sebentar. Masjid kita lagi azan. Oh iya, Pak. Boleh. Nah, ya, kita tunggu mungkin 1 menit saja. Oke, baik, kita lanjut ya. Yang saya hormati Pak Ronald selaku mentor, yang saya hormati Bapak coach kita Pak Muhtar, dan yang kita banggakan peserta terakhir kita Nurul Ulfa. Terima kasih sudah mempresentasikan ya rancangan aktualisasinya untuk melakukan pendataan ya. Pendataan, kalau di sini judulnya pendataan pelanggaran pemanfaatan RTH. Oke, saya lihat di judulnya dulu ya. Walaupun saya tahu sebenarnya yang ingin Nurul mau lakukan ini, ingin lakukan pendataan supaya tahu ya, supaya tahu bagaimana pemanfaatan RTH selama ini. Karena secara kasat mata saja tanpa melakukan pendataan pun sebenarnya Nurul sudah melihat fakta bahwa beberapa RTH mangrove itu sudah digunakan untuk hal yang di luar dari apa yang menjadi ketentuannya ya. Tadi hutan mangrove dijadikan wilayah pemukiman. Nah, tetapi saya sih ingin memberikan saran ya bahwa judulnya ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan pendataan pelanggaran. Pendataan saja. Kita pendataan saja. Nah, nanti dari pendataan itu banyak aspek nanti yang kita bisa terungkap dari hasil pendataan itu. Apakah pelanggarannya ataukah pemanfaatannya yang lain yang mungkin bukan pelanggaran tapi tadi seperti rekreasi gitu. Ya kan? Mungkin ada hutan mangrove yang digunakan untuk rekreasi. Jadi jangan spesifik kepada pelanggaran. Jadi data aja semuanya. Ya, data saja, nanti akan terlihat, oh yang ini yang ada pada desa ini, pada koordinasi berdasarkan GPS-nya ternyata penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Oh yang ini
hutan mangrove-nya digunakan sebagai area area wisata misalkan. Nah, seperti jadi mungkin judulnya diganti saja pendataan ruang terbuka hijau mangrove berbasis sistem informasi geospasial, ya. Gitu. Jadi semua aspek nantinya gitu. Ya. Jangan hanya pelanggarannya aja, nanti pada saat butuh yang lain, informasi yang lain enggak punya, turun lagi. Berarti kan? Oke. Itu ya. Lalu ada kegiatan apa itu? Kegiatan yang terakhir evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, apa ini maksudnya membuat daftar evaluasi kegiatan, membagikan daftar evaluasi kegiatan, apa ini? Nurul. Membuat daftar evaluasi mengenai data-data yang saya ambil nanti, apakah sudah sesuai atau ada tambahan. Itu karena nanti kalau di metode ARGIS itu putih, ada kan metode yang dipakai. Nanti ada data-data untuk memenuhi analisis yang akan saya gunakan. Kan itu ada data-data penunjangnya. Terus membagikan daftar evaluasi? Ya itu nanti saya bagikan kan saya di seksi penertiban Bu, kami ada 3 yang bagian penertiban itu nanti tim saya itu Bu, karena nanti kami cek apa istilahnya data-data dan kegiatannya, data-data yang akan kami ambil apakah sudah sesuai dengan metode yang ada atau masih ada kurang, begitu. Oke. Kenapa nggak di situ dimasukkan saja mengolah data, melakukan analisis data, lalu mungkin menyusun laporan. Ya, daripada membagikan daftar, terlalu apa ya? Siap. Oke, pegawai negeri itu udah nggak begitu-begitu kalau merumuskan ininya kegiatan dan tahapannya, kecuali anak sekolah. Ya, jadi harus dipikirkan kira-kira bahasanya apa gitu ya. Oke, jadi mungkin di situ mengolah data, menganalisis data, kalau kemudian menyusun laporan. Ya, saya tadi dari apa yang Nurul jelaskan tadi, apa yang mulai berarti di situ sebenarnya lagi baru dimulai pengolahan data sebagai bahan analisis, ya kan? Kan? Siap. Dengan menggunakan JIS terus udah enggak ada kan? Nah, berarti dievaluasi ini, data diolah dan dianalisis kan? Nah, lalu kemudian disusun laporan. Iya. Oke. Silahkan tambahkan yang lain, tapi tahapan juga harus berkualitas, jangan terlalu kekanak-kanakan gitu. Pegawai kita sekarang, ya? Ya, Bu. Oke. Itu saja sih, saya kira. Lalu yang berikutnya adalah soal nilai, ya. Nanti nilainya di tahapan-tahapan dan kegiatan yang lain, saya lihat nilainya masih minim. Ya, silakan digali lagi nilai-nilai yang relevan. Ini yang banyak nilainya hanya di kegiatan evaluasi, tapi di kegiatan lain ini minim nilai. Ya, silakan ya, bukan silakan, harus gali lagi nilai-nilai ini, pahami ya, internalisasikan, pastikan terhabituasi ya dalam sikap perilaku sehingga nanti betul-betul orang bisa menilai perubahan sikap perilaku Nurul dalam bekerja karena sudah mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN-nya. Ya, dilihat lagi. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu pengujian terhormat dan Pak Menteri terhormat. Demikian pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan aktualisasi dari Nurul Ulfa Hairani. Ada beberapa masukan Nurul Ulfa. Yang pertama, saya ingatkan tidak sepakat mencantumkan kata pelanggaran. Sejak Anda konsultasi, makanya saya kaget tadi kok tiba-tiba ada pelanggaran. Karena itu harus makro.
Karena ketika Anda tulis dalamnya di luar pelanggaran, maka tidak berguna, batal demi hukum. Ya. Siap, Pak. Dan, ya, Diperbaiki, jadi, Pak. jangan. Dan kita sudah menjas itu pelanggaran, sudah niat kita sudah tidak bagus karena pelanggaran yang mau dicari. Justru kita Ya, mencari Pak. data supaya bisa dipilah yang mana pelanggaran, yang mana bisa diperbaiki, yang mana bisa dimanfaatkan. Karena saya yakin tujuan penataan ruang itu untuk pemanfaatan, bukan pelanggaran. Jadi berangkat dari niat yang ya. Iya, Pak, nanti diperbaiki, Pak, dikoreksi kembali. Tadi Ibu Kabang sudah jeli melihat, ya dia sudah lihat, loh kok sampai pelanggaran. Boleh di dalamnya pelanggaran, tapi jangan jadikan jadi cover itu, jadi judul. Jangan jadikan tujuan utama itu. Itu namanya cari-cari kesalahan orang. Siap, Bu, siap. Yang Bu, membidik Pak. duluan ya. Siap, Oke. Bu. Makasih atas sarannya, Bu. Oke, makasih banyak. Baik, demikian diperbaiki ya. Siap, Pak, siap diperbaiki. Evaluasi rancangan aktualisasi dari Ulpa Herani, kita akhiri mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian evaluasi hari ini. Makasih banyak Ibu Punya terhormat. Ya, makasih juga Pak Muhtar sudah melakukan pembimbingan kepada seluruh peserta kita. Tim yang solid.